Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya tentunya ya anak ya. Terutama pada saat pembelajaran daring ini, semoga anak-anak bisa fokus dan sehat tentunya, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai postes yang memuaskan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini pada pembahasan masih tentang sistematika karya tulis ilmiah, dimana pada pertemuan sebelumnya ya anak ya, kita membahas sistematika ini sampai kepada bab pendahuluan ya. Kemarin kita belum tuntas. Nah, kita akan lanjutkan menyambung dari pertemuan yang kemarin. Tujuan pembelajaran tentu saja masih sama sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya karena ini adalah sambungan. Nah, kemarin kita masih masuk kepada bagian pendahuluan dan kajian teori, yang itu merupakan adalah bagian dari isi ya nak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas di bagian isinya juga yang ketiga, yaitu berkaitan dengan metodologi atau metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian itu nanti terkait dengan waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, waktu dan tempat ini sesuai dengan judul penelitian kita ya nak ya. Kalau dia tempatnya yang penelitian kita ini berkaitan dengan sekolah, maka dilakukan di sekolah. Kalau di lingkungan tempat sekitar tempat tinggal kita, maka kita lakukan penelitian di lingkungan tersebut gitu ya nak ya. Kalau dia riset memerlukan laboratorium, maka waktu dan tempatnya itu tempatnya kita buat di lab atau di laboratorium. Nah, kalau metode yang digunakan ya, karena ini metodologi penelitian, ini kita akan bahas tentang metode ya nak ya. Nah, metode penelitian ya dalam karya tulis itu merupakan hasil penelitian, perlu ya dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian yang telah dipilih ya nak ya. Ya, jadi metodologi penelitian itu diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan sampai dengan pelaporan ya. Jadi setiap penelitian itu mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud adalah misalnya metode deskriptif ya nah ya. Metode deskriptif, ada penelitian itu deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dengan berupa fakta yang bersifat kuantitatif ya, ataupun berbasis data secara statistik saja, maupun fakta yang kualitatif. Jadi bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, metode yang kedua bisa juga dia bentuknya eksperimen ya. Ya, eksperimen ya, ini metode penelitian bertujuan untuk
memperoleh gambaran atau suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Nah, ini tadi yang disebut dengan research ya. Nah, ya. Kemudian ada juga penelitian itu tindakan kelas ya, ataupun penelitian kelas. Ya, tindakan kelas atau penelitian kelas yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Ya, misalnya tentang motivasi belajar, prestasi belajar siswa, dan sebagainya ya, yang terjadi ketika proses pembelajaran. Nah, itu contoh metode-metode yang biasanya dilakukan dalam karya ilmiah ya. Dan untuk lebih jelasnya tentu saja bisa Ananda baca di buku paket ya, di halaman 180 sampai 181. Baik, itu terkait dengan metodologi penelitian. Nah, berikutnya yang tak kalah penting juga ya nak ya, adalah hasil penelitian, atau biasa juga disebut dengan pembahasan ya, ataupun bab pembahasan, bagian pembahasan ya. Pembagian pembahasan ini biasanya berisi paparan tentang isi pokok dari karya ilmiah ya, terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan ya, yang dikemukakan pada bab pendahuluan, terutama untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah, pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan ya, bisa juga selain pengamatan itu bisa juga wawancara, angket dan sebagainya, kemudian dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadilah dia pembahasan. Nah, bisa juga pembahasan ini dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Ya, sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan tentunya untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Ya, tahu kenapa tabel dan grafik? Karena tabel dan grafik itu merupakan cara yang efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan dengan adanya tabel dan grafik dalam sekali baca deh ya. Dan juga sistematis ya, menarik dan mudah dipahami tentunya ya. Nah, tak kalah penting dalam pembahasan, penulis juga perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis ya. Jadi kerangka teoritis yang relevan menunjang pembahasannya tentu saja ya. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging ya. Apabila pisau itu tajam, baik pula ya kerataan-kerataan daging yang dihasilkan gitu ya. Namun apabila tumpul, apalagi karatan ya, atau keratan daging itu akan acak-acakan, penuh cacat ya, maksudnya ketika dipotong-potong itu tidak rapi gitu ya. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dibawakan penulis lemah dan data yang digunakan tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan tentunya. Nah, itu biasanya bagian pembahasannya ya, jabaran variabel yang penelitian yang kita teliti ini sudah lengkap di sini ya. Dan hasil penelitian tentu saja ya. Baik, ini kemudian bagian penunjang ya. Sebenarnya ada bagian penutup ya, itu berisi simpulan dan saran. Nah, kan ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan penutup kalau kita bicara sistematika. Nah, untuk penunjang yang terakhir biasanya di akhir itu biasanya ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu tentu saja ketika kita membuat kerangka teoritis, kita banyak mengambil pendapat orang lain. Nah, itu harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka ya, itu mulai dari nama itu dibalik ya, kemudian tahun, judul, kota, dan penerbit. Atau kalau kita singkat menjadi nata ju kobit
Ya. Na-nya ini apa? Nama pengarang ya, ditulis ya dibalik nama belakang duluan ya, baru kemudian pakai koma. Misalnya kalau namanya ini adalah Bayu Nugraha, berarti ditulis dulu Nagraha Bayu, nah, gitu ya, titik, tahun berapa dibuat bukunya, kemudian judul bukunya apa, Ju-nya ini judul, Ko-nya ini kota tempat terbit, dan bit-nya adalah penerbit. Jadi ingat tuh ya, Nata Ju Kobit ya urutannya, karena biasanya dalam soal ini sering keluar, jadi memudahkan kita dalam menghafal itu urutannya seperti ini. Nah, dalam bagian penunjang ini selain juga daftar pustaka, lampiran-lampiran dan instrumen penelitian, daftar tabel, juga ada yang namanya catatan kaki ya ya biasanya ini dicantumkan juga pada kerangka teoritis. Nah, penulisan catatan kaki ya, catatan kaki atau kita buatkan halaman baru ya ya, catatan kaki nah, ini menggunakan na ju ko, ini dipisahkan koma ya ya, naju kobit tahal, nah, ya tahal, naju kobit tahal. Jadi nama dulu, baru judul, kota, penerbit, tahun, dan halaman. Ini secara urutan ya ya. Dan dalam catatan kaki, nama ini tidak perlu dibalik penulisannya ya, tidak perlu dibalik ya penulisannya itu. Nah, itu yang biasanya terdapat dalam daftar pustaka, catatan kaki, bagian-bagian penunjang dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, ini untuk teori-teori yang mendukung tentu saja. Nah, demikian ya ya pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentu Ananda bisa baca di buku tentang sistematika karya tulis ilmiah ini juga. Dan yang kurang jelas silahkan ditanyakan, karena kita sudah dekat dengan ujian KD tentunya ya. Ujian KD yang berkaitan juga dengan karya tulis ilmiah yang menjadi pokok pembahasan kita tentunya. Baik Ananda, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan semangat terus, tetap belajar dengan giat, jaga kesehatan, dan kalau memang harus keluar rumah gunakanlah protokol kesehatan ya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. SMA Islam Anijam Medan, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.